Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Alan Stories. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau klik dan menonton video ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, keselamatan, umur yang panjang, dan kebahagiaan. Di video kali ini saya akan ceritakan sebuah kasus kematian seorang remaja berusia 16 tahun bernama Alincia Bokman Kondomo. Kasus ini sendiri sedang ramai dan heboh diperbincangkan di media sosial. Hal ini karena Alincia merupakan anak PJ Gubernur Papua Pegunungan. Alincia sendiri ditemukan meninggal di sebuah kosan yang berlokasi di kawasan Banyumanik, Semarang pada tanggal 18 Mei 2023. Nah, penasaran bagaimana kronologinya dan apa penyebabnya? Yuk gak usah basa-basi, mari kita bahas-bahas. Ini dia, check this out. Tanggal 3 Mei 2023, Alincia berkenalan dengan seorang pria yang bernama Ahmad Nasir lewat media sosial Telegram, kemudian berlanjut ke WhatsApp. Ahmad Nasir sendiri merupakan seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi semester 4 di salah satu universitas swasta di Semarang. Dia adalah warga Panggaron Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Setelah berkenalan, mereka berdua sering melakukan komunikasi melalui pesan WhatsApp. Hingga akhirnya, pada tanggal 18 Mei 2023, Ahmad Nasir mengajak Alincia untuk bertemu di kosannya yang berlokasi di Banyumanik, Semarang. Mendapatkan ajakan tersebut, Alincia pun setuju untuk melakukan pertemuan di kosan Ahmad Nasir pada tanggal 18 Mei 2023. Namun sepertinya di balik itu semua, ternyata Ahmad Nasir menyimpan niat buruk terhadap Alincia. Sesampainya di kosan Ahmad Nasir, dia mengajak Alincia meminum minuman keras yang sudah dia beli sebelumnya, yakni minuman keras sejenis anggur merah. Setelah menenggak miras tersebut, Alincia terlihat mabuk. Dan dengan penuh hawa nafsu, Ahmad Nasir langsung memperkaos Alincia. Padahal dia tahu bahwa Alincia merupakan anak di bawah umur. Setelah puas melampiaskan hawa nafsunya, tiba-tiba Ahmad Nasir dibuat panik karena Alincia terlihat lemas, mual, dan kejang-kejang. Sehingga dia berinisiatif untuk membelikan air kelapa dan susu Bear Brand untuk diminumkan kepada Alincia, berharap minuman tersebut bisa menetralisir efek mabuk yang dirasakan Alincia. Akan tetapi, walaupun sudah meminum air kelapa dan susu, Alincia masih lemas dan kejang-kejang, membuat Nasir semakin panik dan pergi meminta pertolongan warga sekitar. Warga yang melihat kejadian tersebut langsung membawa Alincia ke rumah sakit Elizabeth menggunakan taksi online. Sedangkan Nasir menghubungi keluarga Alincia untuk memberikan kabar mengenai keadaan Alincia. Namun ketika sampai di rumah sakit Elizabeth, nyawa Alincia sudah tak bisa diselamatkan. Melihat ada yang janggal dengan kematian Alincia, pihak rumah sakit Elizabeth kemudian melaporkan hal tersebut ke kepolisian. Sehingga Alincia langsung dibawa ke Rumah Sakit Karyadi Semarang untuk keperluan autopsi. Dari fakta forensik, ditemukan adanya luka pada organ vital Alincia. Pemeriksaan forensik juga menyatakan bahwa korban meninggal dunia akibat gagal napas dan keracunan. Untuk penyebab keracunannya masih harus didalami dengan pemeriksaan mikrobiologi, patologi, dan toksikologi. Melihat banyaknya kejanggalan dalam kematian Alincia, kepolisian langsung melakukan penyelidikan dan melakukan pemeriksaan terhadap Ahmad Nasir dan beberapa saksi lainnya, yakni para tetangga kosnya. Setelah dilakukan pendalaman, akhirnya Ahmad Nasir ditetapkan sebagai tersangka atas kematian Alincia. Penetapan tersangka terhadap Ahmad Nasir dilakukan penyidik kepolisian berdasarkan keterangan saksi, alat bukti, serta hasil pemeriksaan forensik. Beberapa barang bukti seperti bekas botol miras juga diamankan di kamar kos pelaku. Dari hasil penyidikan, terdapat beberapa kejanggalan antara keterangan pelaku dengan fakta yang ditemukan kepolisian. Beberapa di antaranya adalah Ahmad Nasir mengklaim hubungan badan yang dilakukannya dengan Alincia atas dasar suka sama suka. Namun faktanya ditemukan luka lecet di beberapa bagian tubuh Alincia, salah satunya di kemaluan korban. Selain itu, kos yang disewa pelaku jaraknya cukup jauh dari kampus pelaku.
Kemudian, indekos tempat korban meregang nyawa juga baru disewa sekitar 15 hari sebelum kejadian. Hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan. Apakah kosan tersebut memang disiapkan untuk menjerat Alinsyah atau memang ada alasan yang lainnya? Sampai saat ini, Kepolisian Semarang masih melakukan proses pendalaman terhadap kasus ini. Jika Ahmad Nasir terbukti bersalah, maka Ahmad Nasir akan dikenakan pasal berlapis, yakni pasal 81 tentang persetubuhan anak di bawah umur, dan juga pasal 338 dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda paling banyak 5 miliar. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kasus tersebut. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.